Kalau kita bicara soal sejarah penyebaran Islam di tanah Sunda, pasti ada nama-nama yang jadi pilar, jadi fondasinya. Nah, kali ini kita bakal menelusuri kisah salah satu ulama besar dari Garut. Seorang figur sentral yang warisannya itu bukan cuma ilmu, tapi juga melahirkan para wali dan ulama-ulama hebat lainnya. Yuk kita selami bareng riwayat hidup Kiai Raden Ketip, atau yang lebih akrab kita sapa Mbah Ketip Limbangan. Teman-teman pasti banyak yang udah pernah dengar nama Sunan Haruman ya, atau Eyang Wali Cibiuk, yang makamnya selalu ramai diziarahi. Beliau kan sosok yang luar biasa masyhur. Tapi pernah kepikiran gak sih, dari mana ya akar pohon agung ini tumbuh? Siapa sosok hebat di balik lahirnya seorang wali besar seperti beliau? Jawabannya, dan ini mungkin bikin kita kaget, ternyata ada beberapa generasi di atas beliau. Yap, di balik kemasyhuran Sunan Haruman, ada sosok kakek buyutnya yang berdiri tegak. Kiai Raden Ketip, beliaulah mata air jernih itu yang mengalirkan ilmu dan berkah sampai ke generasi-generasi setelahnya. Oke, untuk benar-benar paham betapa pentingnya peran Mbah Ketip, kita harus lihat dulu dari mana beliau berasal. Kan dalam tradisi keilmuan Islam, sanad atau silsilah itu penting banget. Ulama besar itu seringnya lahir dari rantai para ulama juga. Yuk kita telusuri silsilah emas beliau. Garis keturunan keilmuan beliau ini kokoh dan jelas banget. Dimulai dari sang kakek, Kiai Raden Nawawi, seorang ulama yang terkenal jago banget dalam ilmu nahu alias tata bahasa Arab, ini kunci buat membuka lautan Al-Quran dan hadis. Nah, ilmunya ini diwariskan ke putranya, Kiai Lembang, yang juga dikenal sebagai Syekh Abdul Jabar. Dan dari Kiai Lembang inilah lahir sang penerus, Kiai Raden Ketip. Nah, yang menarik di sini adalah, silsilah ini sekaligus jadi semacam peta perjalanan dakwah. Lihat deh, kakeknya Kiai Nawawi, pusatnya di Ciburem Wanaraja, ayahnya Kiai Lembang di Cikukuk Leles, terus Mbah Ketip sendiri mulai dari Cisuri, sebelum akhirnya menetap di Limbangan. Ini bukan cuma pindah tempat tinggal biasa loh, ini menunjukkan pergerakan dakwah yang sangat strategis di Garut, menyebar dan mengakar di berbagai pusat masyarakat dari generasi ke generasi. Sekarang, yuk kita bedah gelar yang nempel di nama beliau, Ketip atau Khotib. Ini bukan sekedar nama, tapi sebuah jabatan yang menggambarkan seluruh kontribusi dan warisan beliau di Limbangan. Peran inilah yang bikin beliau jadi figur super penting dalam sejarah. Jadi, apa sih artinya jadi khotib pertama itu? Ini bukan sekedar jadi penceramah sholat Jumat loh. Jauh banget dari itu. Bayangin deh, di zaman itu, jabatan ini tuh posisi keagamaan tertinggi di tingkat kewedanan. Semacam kepala urusan agamanya gitu. Beliau ini punya otoritas penuh buat segalanya, mulai dari syiar, pendidikan, sampai jadi rujukan fatwa buat seluruh masyarakat Limbangan. Wah, ini peran yang vital banget kan, buat membangun komunitas muslim yang kuat. Dan demi menjalankan amanah besar ini, Mbah Ketip melakukan semacam hijrah. Beliau meninggalkan kampung halamannya di Ciciuri, Kecamatan Kersamanah, lalu menetap sepenuhnya di Limbangan. Ini sebuah langkah yang strategis banget, memindahkan pusat dakwah ke wilayah yang lebih sentral dan berpengaruh. Benar-benar wujud dedikasi total dalam membimbing umat. Warisan terbesar seorang ulama itu seringkali bukan cuma kitab yang ditulisnya, tapi juga generasi penerus yang melanjutkan perjuangannya. Nah, ini dia nih bagian paling keren dari kisah Mbah Ketip. Gimana dari beliau bisa lahir para wali dan ulama penyebar cahaya Islam. Dari pernikahannya, Mbah Ketip Limbangan dikaruniai 7 orang putra dan putri. Angka 7 ini seolah jadi simbol keberkahannya, karena dari ke-7 anak inilah jaringan keulamaan di tanah Sunda jadi makin kuat dan meluas kemana-mana. Dari 7 putra-putri beliau, catatan sejarah menyoroti beberapa nama penting. Ada Kiai Mustakmil dan Kiai Mas Penengah yang melanjutkan garis keulamaan keluarga. Tapi, coba deh perhatikan nama yang pertama, Nyimas Ayu Syukbah. Pernikahannya ini nanti bakal jadi titik persimpanan sejarah yang luar biasa penting. Nah, ini dia nih titik kuncinya. Nyimas Ayu Syukbah dinikahkan dengan Kiai Raden Mas'ud, yang ternyata adalah putra dari Patih Limbangan saat itu, Raden Arsawiguna. Pernikahan ini secara brilian menyatukan 2 pilar kekuatan masyarakat, kekuatan spiritual para ulama dan kekuatan struktural para umara atau pemimpin pemerintahan. Sebuah aliansi strategis yang mengokohkan dakwah Islam sampai ke tataran kebijakan, keren banget kan? Dan dari pernikahan strategis inilah, silsilah emas itu berlanjut. Melalui putrinya, Nyimas Ayu Syukbah, garis keturunan Mbah Ketip akhirnya melahirkan sang cicit yang kelak menjadi wali besar, Kiai Raden Jafar Sidik, yang kita kenal luas sebagai Sunan Haruman. Ini bukti nyata kalau Mbah Ketip adalah mata air bagi para wali. Mbah Ketip mungkin sudah wafat ratusan tahun yang lalu, tapi pengaruhnya itu nggak pernah padam. Warisannya terus hidup,
baik lewat sanad keilmuan yang gak putus, maupun jejak spiritual yang masih bisa kita rasakan sampai hari ini. Coba kita lihat buktinya. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Jadi belajar tentang Mbah Ketib itu bukan cuma soal sejarah lokal Garut, tapi ini adalah usaha kita untuk nyambungin diri ke mata rantai agung penyebaran Islam di Nusantara yang dibawa oleh para wali songo. Beliau adalah bagian yang gak terpisahkan dari cerita besar itu. Warisan beliau itu berdiri di atas 3 pilar yang kokoh. Pertama, sanad keilmuan beliau nyambung langsung ke para wali songo. Kedua, sanad ini juga terhubung dengan para ulama pendiri Nahdlatul Ulama. Ini menunjukkan betapa sentral posisi beliau dalam sejarah Islam Aswaja di Indonesia. Dan yang ketiga, yang paling nyata, warisan spiritual dan ilmunya terus diajarkan dan dihidupkan di pesantren-pesantren di wilayah Garut sampai detik ini juga. Kalau kita mau lihat langsung jejak perjuangan beliau, tempat peristirahatan terakhirnya di Kampung Pasir Astana, Desa Pasirwaru, Kecamatan Limbangan, itu berdiri sebagai saksi bisu dari semua sejarah hebat ini. Sebuah tempat yang penuh dengan ketenangan dan energi spiritual. Dan inilah bukti bahwa warisannya nggak pernah mati. Makam beliau itu bukan sekedar monumen sejarah. Tempat ini adalah pusat spiritual yang hidup, yang rutin diziarahi oleh para santri dan masyarakat. Mereka datang untuk tawasul, mendoakan, dan menyambungkan kembali sanad spiritual mereka kepada sang ulama pilar. Kisah Mbah Ketib Limbangan ini ngajarin kita, kalau warisan sejati itu bukan harta, tapi ilmu yang bermanfaat dan keturunan soleh yang terus menebar kebaikan.